Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. Sukacita yang luar biasa kembali kita bersekutu dengan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang merindukan Tuhan akan mengalami jamahannya, mengalami kekuatannya, dan perubahan kehidupan dalam kehidupan kita semua akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita akan nanti memuji membesarkan nama Tuhan. Mari kita memulai dengan berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau. Setiap kesempatan Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk kami memuji membesarkan nama-Mu, untuk kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan, kami merindukan jamahan-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kami umat-Mu Tuhan mengalami pemulihan, mendapat kekuatan yang baru di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Membawa pujian penyembahan kita kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masyhur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi.
kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Amin, haleluya. Engkau penyelamat kehidupan kami Tuhan, Engkau penuntun hidup kami Bapa. Amin, haleluya. Dia yang menuntun kita, Dia Allah yang dahsyat. Dari utara sampai ke selatan, Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Amin, haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allah
begitu dahsyat. Amin saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Dia memberikan kuasa untuk kepada setiap kita untuk buat mujizat dan luar biasa. Amin. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berjalan dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kuasa yang besar. Yes, haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bapa Syakara barada 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 bayati. Amin, haleluya Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya nyata Tuhan pada sore hari ini. Engkau melihat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka yang merindukan kemenangan, merindukan kebebasan. Engkau Allah yang menuntun umat-Mu Tuhan. Mengenapkan rencana-Mu yang besar kepada seluruh umat-Mu Tuhan. Amin. Jesus, haleluya. Amin. Jesus,
Sakata barara masa. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, haleluya, haleluya.
Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi puji, oh nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Yesus layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak di. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Saya mengundang hambanya untuk maju ke depan menaikkan firman. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Namamu besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali sore hari ini kami bersyukur buat seluruh anugerah Tuhan yang terbesar. Buat setiap kehidupan kami, Tuhan, kami sadar betul bahwa setiap detik demi detik yang kami jalani dalam kehidupan itu merupakan sebuah anugerah dan mujizat. Kalau Tuhan masih izinkan kami boleh menikmati kesehatan, boleh menikmati Tuhan, oksigen yang boleh kami hirup itu semua hanya oleh karena anugerah yang terbesar yang boleh Tuhan berikan bagi kami dan kami nikmati, dan kami yakin dan percaya bahwa setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi hidup kami, Tuhan pasti punya tujuan yang terbaik. Amin. Bapak, sore hari ini Bapak, Engkau tahu kerinduan setiap kami umat-Mu. Ada beberapa di antara kami yang membutuhkan uluran tangan-Mu, membutuhkan mujizat dan pertolongan Tuhan, membutuhkan jawaban dari setiap doa yang kami naikkan. Kiranya Tuhan, pada saat sore hari sementara kami mendengarkan firman Tuhan dibagikan, kami boleh mengalami lawatan Tuhan, kami boleh mengalami jamahan Tuhan, pemulihan terjadi, kesembuhan boleh terjadi, mujizat Allah boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan
tidak dibatasi dengan waktu dan ruang, dan kami yakin dan percaya Tuhan, setiap kami dimanapun kami berada untuk mendengarkan worship at home dan mengikuti Tuhan setiap detik lebih demi detik yang ada, kami terlalu yakin dan percaya sepanjang kami memiliki kehausan dan lapar akan Tuhan, maka lawatan Tuhan itu boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur buat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Sebentar kami semua boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri mewahyukan buat setiap kami, supaya setiap perkataan firman yang kami boleh dengar sore hari ini Tuhan, boleh benar-benar menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Ada sesuatu yang kami alami dalam hidup kami yang membuat kami semakin bergairah di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang ambil alih waktu dan kesempatan sore hari ini. Dimanapun kami berada, Engkau sendiri yang akan mencengkeram setiap hati kami, sehingga kami boleh konsentrasi mendengarkan setiap perkataan firman ya Tuhan, yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini. Pengurapan Allah yang baru turun bagi kami semua. Amen. Untuk kami boleh sungguh-sungguh mengalami yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih buat waktu ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sore hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore, kembali kita bersama-sama untuk menikmati hadirat dan lawatan Tuhan bersama-sama. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa setiap waktu dan setiap kesempatan yang kita hargai untuk kita mengikuti setiap acara worship at home, itu Tuhan memperhitungkan. Apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini, saya yakin dan percaya kalau engkau dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan, dengan ketulusan hati terus mengikuti setiap acara yang ada, saya yakin dan percaya bahwa sesuai dengan waktunya Tuhan, maka lawatan itu pasti saudara alami dalam setiap kehidupan ini. Sore hari ini Bapak Ibu semua saudara, mari kita belajar bersama-sama. Ada seorang pribadi yang tertulis di dalam Alkitab yang begitu luar biasa. Sampai Tuhan memberikan sebuah janji, tidak hanya sekedar untuk dinikmati oleh pribadinya, tetapi Tuhan menjanjikan ini untuk seluruh keturunannya. Ya, kita mungkin tidak asing dengan nama ini. Kita akan buka terlebih dahulu di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lompat ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat yang ke-7. Ya, ke-6 dulu. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Yang ke-7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Bapak Ibu semua saudara, ini merupakan sebuah kisah nyata, kisah kehidupan. Ada seorang pribadi yang bernama Abram yang begitu dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri datang kepada Abram dan memberikan sebuah janji untuk memberikan sebuah tanah, yaitu tanah perjanjian yang seringkali kita dengar selama ini, yaitu tanah Kanaan. Dan tidak berhenti sampai di situ, tanah perjanjian ataupun tanah Kanaan ini dijanjikan Tuhan tidak hanya sekedar untuk dinikmati oleh Abram, tetapi oleh seluruh keturunan Abraham. Tadi dikatakan Abram mendengar firman ini. Ya. Abram mendengar perintah Tuhan untuk pergi keluar dari tempat di mana dia tinggal pada waktu itu ke suatu negeri yang tidak dia ketahui sebelumnya. Suatu negeri yang asing bagi dia. Dia tidak mengerti juga tujuannya di mana. Tetapi si Abram ini dia adalah orang yang beriman. Dia percaya kepada setiap perkataan firman dan perintah Tuhan. Sehingga Abram dia dengan ketulusan hati, dia mentaati perintah itu dan pergi mengikuti arahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan saat di mana dia nyampe di tempat yang sudah ditunjukkan Tuhan, yaitu namanya Kanaan, di sana Tuhan kembali. Ya, menjanjikan bahwa negeri di mana Abram ada waktu itu akan diteruskan untuk diberikan kepada keturunannya. Dan malam hari ini kita mau belajar bersama-sama siapa sih keturunan Abram. Ya. Kita melihat pada waktu Abram keluar
dari tempat di mana dia tinggal itu usianya 75 tahun dan Abram tidak punya anak satupun. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ya. Sehingga pada waktu itu Abram mungkin berpikir, Tuhan siapa keturunanku? Aku tidak punya anak, usiaku sudah 75 tahun. Sangat mustahil untuk seseorang bisa menghasilkan anak atau memperoleh anak di usia yang seperti itu. Tapi firman Tuhan dengan jelas dan tegas berkata bahwa negeri ini ya aku akan berikan kepada keturunanmu. Dan kita melihat Bapak Ibu, kalau di dalam Alkitab itu ada silsilah Abram. Ya dikatakan bahwa Abram akhirnya menjadi Abraham, karena dia dinubuatkan suatu ketika memiliki banyak anak sehingga namanya dijadikan Abraham. Ya, dikatakan di sana bahwa Abraham ini memiliki seorang istri dan seorang gundik. Ya, singkat cerita bahwa si gundik melahirkan terlebih dahulu punya anak namanya Ismail, baru Sarah dikatakan Ishak. Ini silsilah ya. Sehingga dari Ishaklah Abram memiliki sebuah keturunan yang akan menerima janji dari Tuhan, yang akan bakal menikmati tanah Kanaan, tanah perjanjian. Seterusnya Ishak juga akan melahirkan, ya karena dia nikah dengan seorang yang namanya Ribka, dia punya anak kembar namanya Esau dan Yakub. Dan oleh Yakub inilah ya keturunan itu akan menikmati perjanjian Tuhan dengan kakeknya yaitu Abram. Yakub suatu ketika diubah namanya, saya tidak cerita terlalu detail, ini memakan waktu yang cukup. Dikatakan Yakub diubah namanya menjadi Israel. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, Yakub punya 2 istri dan 2 gundik. Ya, dan dari 4 orang istrinya ini dia menghasilkan anak 12 anak laki-laki. Sehingga dari situlah muncul namanya 12 suku Israel. Keturunan Abraham ya, yang akhirnya menjadi suku-suku Israel inilah yang akhirnya berhak untuk menikmati perjanjian Allah lewat Abraham. Ya. Kalau Bapak Ibu pelajari dalam Alkitab, kita lanjut aja supaya kita mengerti perbaharui perjanjian Allah dengan Israel itu kita lihat dalam Keluaran pasalnya yang kedua ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Ya. Setelah Allah datang kepada Abram menjanjikan tanah yang dinikmati oleh Abraham ini kepada keturunannya diperbarui kembali dalam kitab Keluaran pasalnya yang kedua ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Dikatakan di sana demikian, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. 24, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Lanjut pasal 3 ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan. Ya. Bapak Ibu, kisah ini lanjutan dari apa yang dialami oleh Abraham pada waktu dia menerima sebuah perjanjian bahwa keturunannya nanti bakal menikmati tanah perjanjian, tanah Kanaan. Singkat cerita di dalam perjalanan kehidupan terjadilah kelaparan sehingga Yusuf ya diutus terlebih dahulu sampai dia ada di Mesir. Ya, terus kita tahu bahwa semua pindah ke Mesir dan ini dikatakan pada waktu raja di mana raja ini tidak mengenal tentang siapa Yusuf sehingga si orang-orang Mesir yang ada di Mesir, orang Israel yang ada di Mesir diperbudak. Ya, dan singkat cerita bangsa Israel dia berkeluh kesah kepada Tuhan, menjerit kepada Tuhan dan muncullah ayat ini dikatakan oleh karena perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub, maka Tuhan ingat untuk kembali ya, membawa bangsa Israel yang adalah keturunan Abraham itu untuk betul-betul mendapatkan tanah perjanjian, tanah Kanaan. Sehingga ini betul-betul terjadi. Musa diutus ya, kita tahu. Saya tidak membahas mengenai masalah itu, tapi kita akan lanjut. Ya. Dikatakan oleh ayat firman Tuhan bahwa Tuhan sedang membawa bangsa Israel, ya, bangsa yang telah dipilih untuk diberikan sebuah ikatan janji untuk menikmati tanah Kanaan. Kita akan melihat terlebih dahulu seperti apa sih tanah Kanaan itu.
ya, yang dijanjikan Tuhan untuk dinikmati oleh keturunan Abraham. Kita akan lihat terlebih dahulu dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ulangan 11 ya 10 sampai 12. Dikatakan di sana bahwa sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir sementara bangsa Israel ada pada waktu itu. Dari mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jeripaya seakan-akan kebun sayur. Lanjutnya ayat yang ke-11, tetapi negeri yaitu tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada bangsa Israel sebagai keturunan Abraham itu seperti ini. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Terus, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Bapak Ibu, saya pada waktu mempelajari firman Tuhan ini, saya kaget Bapak Ibu. Kenapa? Ini tidak bicara aja mengenai masalah fisik keadaan negeri atau tanah yang dijanjikan Tuhan kepada keturunan Abraham. Yang dikatakan bergunung-gunung, berlembah-lembah. Negeri yang begitu subur kalau boleh saya katakan dengan satu kata. Bahwa negeri di mana yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan tadi itu suatu tanah yang betul-betul subur. Kenapa dikatakan? Di sana ini mungkin kalau kita nabur, tidak perlu kita rawat pun itu akan tumbuh dengan sendirinya. Karena air cukup melimpah di sana. Beda dengan tanah Mesir sementara bangsa Israel ada. Di mana kita menanam, kita harus merawatnya, kita harus mengairinya dengan jerih payah. Tetapi negeri di mana Tuhan menjanjikan untuk dinikmati oleh keturunan Abraham itu adalah negeri yang berlimpah-limpah begitu luar biasa. Dan dikatakan di sana bahwa negeri ini ya di samping subur dikatakan suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Luar biasa loh ya. Tuhan menjanjikan kepada keturunan Abraham suatu tanah di mana tanah itu betul-betul dipelihara oleh Tuhan. Ya. Saya terlalu yakin dan percaya kalau Tuhan sendiri yang memelihara tanah itu atau negeri itu, maka tidak akan ada musuh yang sanggup untuk melawannya, menghadapinya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang akan menjadi pembela buat bangsa Israel, orang-orang pilihannya yang bisa menikmati tanah Kanaan. Dan dikatakan di sana bahwa Tuhan Allah itu matanya mengawasi dari awal sampai akhir tahun, dikawal sama Tuhan. Ya, wah ini kalau betul-betul nih Bapak Ibu, ada sebuah negeri, tanah yang Tuhan janjikan. Ya, buat keturunan Abraham. Ya, tidak hanya sekedar secara fisik negeri ini menghasilkan begitu luar biasa. Saya terlalu yakin dan percaya Bapak Ibu kalau tanah tadi dikatakan sangat subur, benih apapun juga yang dilempar ya tanpa perawatan yang khusus itu hasilnya pun pasti maksimal. Tidak berhenti sampai di situ, Tuhan sendiri yang memelihara negeri di mana bangsa Israel akan mendudukinya itu. Tuhan sendiri yang menjadi pembela, Tuhan sendiri yang akan menjadi pemimpin di sana dan dikatakan bahwa mata Tuhan mengawasi mulai dari awal sampai akhir tahun. Ini begitu luar biasa. Kita akan lebih jauh lagi mengerti tentang tanah Kanaan, Keluaran 3 ayat yang ke-8. Ya, Keluaran 3 ayat yang ke-8. Ya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya. Tadi sudah dikatakan negeri ini sangat subur, diawasi oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang menjadi pembela buat bangsa Israel yang akan tinggal di tanah Kanaan. Dan dikatakan lagi bahwa tanah Kanaan ini adalah tanah yang melimpah susu dan madunya. Saya cari-cari di dalam Google Bapak Ibu, ada beberapa kaum rohaniawan yang berkata bahwa negeri Kanaan ini dilahirkan dari susu dan madu, saking melimpahnya. Dan mungkin kalau Bapak Ibu pelajari di dalam Alkitab, ya di dalam pada waktu Musa melepas 12 pengintai, ya mereka pulang kembali dan mereka berkata, Musa memang benar tanah atau negeri yang Tuhan janjikan untuk kita diami itu betul-betul subur, ini hasilnya. Negeri di mana susu dan madunya begitu melimpah katanya. Ya, itu kenyataan Bapak Ibu. Ya, itu kondisi keadaan tanah perjanjian Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada keturunan Abraham. Pertanyaannya Bapak Ibu,
apakah hari ini ya tanah perjanjian, tanah Kanaan itu masih berlaku buat setiap kehidupan kita? Atau kita cuma berpikir bahwa tanah perjanjian, tanah Kanaan ini hanya bisa dinikmati oleh Abraham dan keturunannya yang adalah bangsa Israel, 12 suku Israel. Atau kita berpikir bahwa tanah perjanjian, tanah Kanaan ini hanya bisa dinikmati oleh zamannya perjanjian lama. Dalam perjanjian baru dan sampai hari ini tanah perjanjian, tanah Kanaan ini tidak bisa dinikmati oleh setiap kita. Ini pertanyaannya. Sekali lagi bahwa kita harus mengerti bahwa perjanjian Tuhan dengan Abraham ini tidak hanya sekedar berhenti kepada Abraham untuk menikmati tanah yang begitu luar biasa, tetapi janji Tuhan itu diperuntukkan juga untuk keturunannya. Maksudnya artinya diperuntukkan kepada anak cucu keturunan Abraham. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu di dalam Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Sampai di situ dulu. Dikatakan bahwa jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu anak-anak Abraham. Kita melihat, kita coba mengevaluasi setiap kehidupan. Kalau hari ini kita boleh berada ya di rumah Tuhan, kita boleh berada untuk kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Ya, itu oleh karena iman. Kita beriman kepada anak domba. Kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Dikatakan oleh ayat firman Tuhan, kalau kita hidup dari iman, ya, dikatakan karena kita hidup dari iman kepada anak domba Allah, kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, maka dari itulah kita ini adalah anak-anak Abraham. Secara rohani, bukan secara fisik. Kalau ini menjadi sebuah fakta, artinya secara rohani pun kita masih punya hak perjanjian ya, yang dinikmati oleh Abraham dan keturunannya yaitu bangsa Israel, bisa kita nikmati juga dalam kehidupan kita hari-hari ini. Korelasinya seperti itu. Nanti saya akan bagikan ya seperti apa tanah Kanaan, tanah perjanjian buat kehidupan kita hari-hari ini. Tetapi yang saya mau bagikan pada saat sore hari ini Bapak Ibu semua saudara, kita tidak perlu berkecil hati karena kita hidup di dalam zaman kasih karunia, sehingga kita tidak bisa menikmati perjanjian Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan yang kita dengarkan bersama sore hari ini yang begitu luar biasa. Tetapi oleh karena iman kepada anak domba Allah, iman kepada Yesus Kristus Tuhan, kita masih dikatakan adalah keturunan Abraham. Ya. Di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Jadi karena Anda dan saya, saudara dan saya ini bukan orang Yahudi secara fisik, tetapi kita adalah orang-orang Yahudi karena iman, yaitu iman kepada anak domba Allah yang dikatakan kita adalah anak Abraham, maka kita pun dikatakan orang-orang Yahudi di dalam iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu, katanya Allah, segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu, saudara dan saya yang hari ini beriman kepada anak domba Allah, kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan dan Allah kita, berarti ya secara roh kita ini dibenarkan menjadi anak-anak Abraham. Dan karena kita ini adalah anak-anak Abraham secara roh, kita berhak juga untuk menerima warisan Abraham. Yang tadi itu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Karena saudara saya adalah anak-anak Abraham secara roh. Seringkali juga kita mendengar ada banyak rohaniawan ataupun hamba-hamba Tuhan berkata bahwa saudara dan saya sebagai gerejanya adalah Israel rohani. Berarti kita sebagai keturunan Allah seperti dikatakan Israel tadi yang dibawa Tuhan keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan untuk dinikmati, kita juga berhak. Karena kita adalah Israel rohani. Berarti kita berhak juga untuk kita menerima tanah perjanjian, tanah Kanaan. Korelasinya seperti apa sih Bapak Ibu? Bapak Ibu, karena di tanah Kanaan ini tanah yang berlimpah susu dan madunya. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, yang bakal kita nikmati ya
Yaitu yang pertama tanah Kanaan, tanah perjanjian itu dalam kehidupan kita hari-hari ini. Yang pertama yaitu kehidupan di dalam kelimpahan. Saya tidak mengajarkan sebuah Injil kemakmuran Bapak Ibu. Tetapi ini adalah merupakan sebuah fakta perjanjian. Di mana Tuhan suatu ketika berjanji kepada seseorang yang namanya itu Abraham. Dia berjanji bahwa bakal keturunannya itu menikmati tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan karena kita adalah Israel rohani, anak-anak Abraham secara roh, berarti kita juga punya hak menikmati tanah perjanjian ataupun tanah Kanaan. Dan dikatakan tanah Kanaan itu adalah tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, sangat subur. Artinya dalam kehidupan kita secara rohani hari-hari ini bahwa Tuhan juga sedang memberikan kepada setiap kita janji untuk kita bisa menikmati yaitu yang namanya kelimpahan. Ya. Nanti next kalau Tuhan izinkan ini pasti bersambung Bapak Ibu. Ya tujuannya untuk apa? Tetapi yang ingin saya bagikan pada saat sore hari ini bahwa sesuatu yang sangat lumrah, sesuatu yang sangat menjadi hakiki dalam setiap kehidupan kita kalau hari-hari ini engkau hidup di dalam kelimpahan. Itu memang Tuhan sediakan di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Engkau berhak untuk menikmatinya. Kita nanti belajar tujuannya apa. Tetapi itu menjadi hak setiap kita untuk menikmati tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kelimpahan. Kelimpahan dalam hal apa? Kelimpahan di dalam alam roh, dalam roh, kehidupan rohani kita. Kelimpahan dalam jiwa nih, ada damai, sejahtera, ada sukacita, ada hal-hal yang kita alami secara kejiwaan, Tuhan memberikan kelimpahan. Kelimpahan secara fisik, secara tubuh, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, kelimpahan juga dalam hal keuangan. Ya ini hak yang bisa kita nikmati dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, ya kita melihat bahwa janji Tuhan di tanah Kanaan ataupun tanah perjanjian yaitu hidup berkemenangan. Kalau nanti kita pelajari lebih dalam Bapak Ibu, pada waktu tanah Kanaan diduduki, itu mereka tidak serta-merta terus masuk ke sana tidak ada perlawanan. Karena tanah Kanaan ataupun tanah perjanjian ini tidak tanah kosong tapi tanah di mana ada penduduk asli di sana. Ya, kita seringkali mendengar tentang 12 pengintai. Ya, dari 12 pengintai 10 orang itu di samping mereka melihat tentang tanah yang subur, yang begitu melimpah, hasil panennya juga madunya begitu luar biasa, susunya luar biasa, tetapi 10 orang dia berkata kepada Musa dan bangsa Israel yang tidak ikut mengintai bahwa bangsa yang menduduki di sana itu raksasa-raksasa, bangsa yang memakan rakyatnya dan sebagainya. Berarti di tanah Kanaan itu ada lawan, ada musuh, ada penduduknya. Tetapi dikatakan oleh ayat firman Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji bakal diberikan dan diduduki bangsa Israel, artinya bahwa Tuhan memberikan jaminan di dalam kehidupan bangsa Israel yaitu kemenangan. Ya. Artinya dalam kehidupan kita korelasinya apa? Ya. Tuhan menjanjikan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ada tantangan, ada problem dalam setiap kehidupan kita. Ada musuh-musuh yang mungkin kepingin menjegal kita. Ada musuh-musuh yang ingin menjatuhkan kehidupan kita dalam apapun segi kehidupan ini. Yakinlah bahwa Tuhan memberikan sebuah jaminan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau kita hari ini sedang diperhadapkan di sebuah problem, di sebuah persoalan permasalahan sampai engkau kalah, berarti engkau belum masuk di dalam tanah perjanjian, tanah Kanaannya Tuhan. Sebab janji Tuhan itu pasti, setiap kali engkau menghadapi lawan, musuh, menghadapi problem dalam kehidupanmu, jaminan Tuhan yaitu engkau pasti mengalami yang namanya kemenangan. Pak, apakah kalau kita sudah ada di dalam tanah Kanaan, setelah kita menang, sudah kita berhenti, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya problem, persoalan dalam kehidupan. Kalau Bapak Ibu nantinya coba baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga sampai ayatnya 1-2 dikatakan di sana, Tuhan dengan sengaja ya menyisakan beberapa penduduk asli dengan sebuah tujuan untuk mencobai bangsa Israel yang tidak pernah berperang supaya mereka ini dilatih berperang. Artinya Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, kalau engkau diperhadapkan dengan sebuah tantangan ataupun problem dalam hidup ini, engkau sudah diberikan jaminan kemenangan, tetap ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk melatih engkau terus ya dengan berperang supaya imanmu semakin bertumbuh. Penyerahan hidupmu kepada Tuhan juga semakin bertumbuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa
Kanaan itu dalam korelasi kehidupan kita hari-hari ini. Berbicara mengenai masalah hidup dalam potensi yang maksimal. Saya terlalu yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa setiap kita terpanggil dengan sebuah potensi. Bahwa Tuhan menciptakan saudara dengan saya itu sebuah potensi. Ada sebuah sesuatu yang Tuhan tanamkan dalam setiap kehidupan kita. Potensi di mana Tuhan akan pakai itu menjadi sebuah alat yang berharga. Nah, kalau kita sudah ada di dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian, berarti potensi kita sangat maksimal. Yang tujuannya itu untuk dipakai menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan masih memberlakukan perjanjiannya dengan keturunan Abraham. Tidak secara fisik tetapi keturunan Abraham secara roh, yaitu saudara dengan saya. Tuhan pasti mengizinkan untuk setiap kita menikmati perjanjian, tanah perjanjian Kanaan, yaitu yang melimpah susu dan madunya. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini mari terus Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan belajar untuk pertemuan yang akan datang bagaimana caranya kita bisa masuk ke tanah perjanjian tanah Kanaan. Karena kita melihat ya, orang-orang yang seharusnya semestinya mereka menerima hak perjanjian itu, tetapi mereka kurang lebih sekitar 2 juta orang mati di padang gurun. Cuma 2 orang yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, dan anak-anak yang dilahirkan, generasi yang dilahirkan padang gurun yang diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian tanah Kanaan. Kita akan belajar bersama bagaimana kita bisa bersikap benar sehingga kita diizinkan Tuhan untuk kita masuk dalam tanah perjanjian tanah Kanaan. Sehingga hari-hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam seluruh aspek kehidupan, kita betul-betul akan mengalami yang namanya Kanaan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan pada saat malam hari ini. Kita renungkan firman Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya Bapak Ibu, bahwa Tuhan sangat-sangat berkerinduan untuk kita betul-betul mengalami penggenapan di dalam janji untuk menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tuhan juga sangat rindu bangsa Israel yang menjerit kepada Tuhan untuk mereka dibebaskan, dilepaskan, dan dibawa masuk ke tanah perjanjian. Tuhan teramat sangat rindu bahwa tidak satupun dari mereka yang tidak punya kesempatan untuk menikmati tanah perjanjian. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, kurang lebih 2 juta orang mereka mati di padang gurun dan tidak diizinkan Tuhan untuk masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Cuman 2 orang di generasi dari Mesir, yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, dan generasi yang dilahirkan di padang gurun. Dan betul-betul tanah yang dijanjikan Tuhan itu dinikmati oleh Yosua, Kaleb, dan orang-orang diizinkan Tuhan masuk. Dan saudara ingat bahwa tanah perjanjian Kanaan itu tetap berlaku sampai hari ini. Karena kita adalah keturunan Abraham secara roh oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan rindu setiap kita bisa masuk kepada tanah perjanjian tanah Kanaan. Yang artinya Bapak Ibu, bahwa engkau diizinkan Tuhan untuk menikmati kelimpahan yang disediakan Tuhan. Susu, madu, kesuburan tanah yang ada di Kanaan. Dan yang kedua, Tuhan memberikan sebuah jaminan kemenangan dalam setiap kali engkau menghadapi tantangan dalam setiap hidup ini. Sebab Tuhan yang mengawasi kehidupanmu, Tuhan yang menjaga kehidupanmu. Dan yang ketiga, setiap potensi yang Tuhan taruh dalam setiap hidupmu akan berlaku secara maksimal. Sehingga hidupmu akan bermanfaat buat banyak orang. Hidupmu akan banyak-banyak memberkati banyak orang. Hidupmu akan betul-betul berdampak buat nama Tuhan dan banyak orang. Mari Bapak Ibu responi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur malam hari ini. Bapak, kami bersyukur pada saat sore hari ini. Kalau kami mendengar Tuhan tentang perjanjian Tuhan lewat Abraham untuk keturunannya. Dan kalau mungkin dalam kitab perjanjian lama yang berhak menikmati keturunan Abraham yang adalah bangsa Israel, suku-suku Israel Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa hari-hari ini pun oleh karena iman kami kepada Engkau, maka kami disebut juga anak-anak Abraham. Kami disebut juga Israel rohani.
Kami punya hak yang sama untuk menikmati tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Tuhan sediakan, yang melimpah susu dan madunya, yang sangat subur, yang diawasi oleh Tuhan, negeri yang betul-betul dijagai oleh Tuhan. Kami yakin Tuhan, hidup kami pun akan menikmati yang namanya kelimpahan. Hidup kami pun akan menikmati yang namanya kemenangan demi kemenangan. Hidup kami pun Tuhan akan mengalami yang namanya potensi kami maksimal Tuhan untuk berdampak buat banyak orang. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami untuk kami boleh Tuhan, betul-betul Tuhan, diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada saat sore hari ini buat setiap kebenaran firman yang sudah kami dengar sore hari ini. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan taat melakukan setiap perintah Tuhan tanpa terkecuali setiap hari dengan segala ketaatan, maka firman Tuhan berkata dan dia menjamin bahwa keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Di desa, di kota diberkati oleh Tuhan. Kemanapun kau pergi disertai oleh Tuhan. Tempat adonanmu diberkati, lumbung-lumbungmu diisi penuh dengan hasil panen yang terbaik. Sawah ladangmu diberkati oleh Tuhan. Peternakanmu diberkati oleh Tuhan. Kandungan istri dan keturunanmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan membukakan bagimu perbendaharanya yang melimpah yakni langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa, tetapi engkau sendiri tidak minta pinjaman, di bawahnya engkau naik dan tidak turun, dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor, kalau engkau tetap setia mendengar setiap perintah Tuhan dan melakukan dengan segala ketaatan setiap hari, maka itu akan kau terima dalam setiap hidupmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya.